Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya A dan Teteh semua yang sedang berada di rumah? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. A dan Teteh, tidak terasa Indonesia pada hari esok sedang merayakan hari jadi yang ke-76. Tentunya selama perjalanan dari mulai tahun pertama hingga ke tahun 76, banyak sekali cerita yang akan Bapak bagikan. Tentunya dalam meraih NKRI tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Adanya air mata, adanya tetesan darah, nyawa para pahlawan kita semuanya yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Yogi akan mengajak semua AA dan Teteh untuk sama-sama menyaksikan cerita bagaimana rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari seluruh para penjajah. Butuh perjuangan panjang hingga akhirnya bangsa ini bisa memproklamasikan kemerdekaan yang selalu kita rayakan setiap 17 Agustus. Bahkan, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, bangsa ini pernah merasakan sejarah kelam dijajah oleh bangsa asing. Dari dahulu, Indonesia terkenal akan kekayaan alam yang melimpah. Rempah-rempah adalah salah satu komoditas utama yang memiliki harga jual yang tinggi di pasaran Eropa. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Beberapa bangsa Eropa pernah singgah ke Indonesia untuk melakukan perdagangan, antara lain bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Ada juga para pedagang dari Arab dan Cina yang melakukan perdagangan di Indonesia. Di negara Eropa sendiri, rempah-rempah dari Indonesia ini memiliki nilai jual yang tinggi karena kualitas dan sulitnya membudidayakan rempah-rempah di daerah Eropa tersebut. Sebelumnya, Belanda merupakan perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Setelah merdeka sekitar tahun 1598, Belanda melakukan ekspedisinya untuk mencari negara penghasil rempah. Nah, Indonesia adalah tujuan utama negeri kincir angin ini. Pada Juni tahun 1596, kapal-kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman sampai di Banten, yang merupakan pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Namun, karena sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya, de Houtman pergi dari Jawa Barat dan menggerakkan kapalnya menuju wilayah timur melalui pantai utara Jawa, sampai akhirnya tiba di Bali. Setelah menerima berbagai penolakan di Jawa, de Houtman pun kembali ke negaranya dan sempat membawa banyak rempah dari Nusantara. Pelayaran de Houtman bisa dikatakan tidak cukup sukses dan memaksa mereka untuk kembali pulang ke Belanda. Kejadian tersebut menyebabkan adanya ekspedisi berikutnya yang dipimpin oleh Jacob van Eyck tahun 1598 dan mendapat sambutan yang baik dari kerajaan Banten. Satu hal yang berbeda dari pelayaran yang dilakukan oleh Portugis adalah Belanda mendirikan satu titik kekuasaan di Pulau Jawa. Dalam ekspedisinya,
bangsa-bangsa Eropa bukan hanya ingin mencari daerah penghasil rempah, melainkan mereka memiliki misi 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Gold memiliki arti untuk misi mencari kekayaan. Gospel adalah misi untuk menyebarkan agama. Dan Glory adalah misi untuk mencari kejayaan. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC, dengan tujuan agar tidak terjadi persaingan sesama pedagang Belanda. Untuk mengumpulkan modal yang besar guna bersaing dengan kongsi dagang lainnya, VOC dibekali dengan hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktroy. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, VOC ini berhasil memonopoli perdagangan Indonesia, melakukan penindasan, sampai pemerasan kepada rakyat. Walau di tengah jalan VOC dibubarkan, kolonialisme Belanda tak berhenti begitu saja. Mereka mendirikan pemerintah Hindia Belanda yang membuat bangsa ini semakin sengsara karena sistem tanam paksa dan membangun fasilitas jalan di beberapa wilayah Pulau Jawa. Rakyat merasa sengsara dengan adanya penindasan ini. Banyak warga Indonesia saat itu yang kelaparan, dijadikan budak, tidak diberi upah, bahkan tidak semua rakyat Indonesia bisa bersekolah. Hanya kalangan tertentu saja yang diperbolehkan untuk bersekolah. Terjadilah pemberontakan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan secara kedaerahan menggunakan senjata seadanya, bahkan hanya menggunakan bambu runcing dalam perlawanannya. Ada pula dari kaum pelajar, mereka membentuk organisasi kepemudaan. Pada Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928, terbentuklah suatu ikrar persatuan melalui Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda inilah sebagai salah satu bentuk semangat untuk bersatunya Indonesia. Semakin hari, tokoh-tokoh bangsa tak berhenti menyuarakan kemerdekaan. Mereka terus menggalang kekuatan untuk melawan dan berjuang hingga banyak yang gugur di medan perang. Hingga akhirnya Belanda berhenti menguasai Indonesia usai 350 tahun melakukan penjajahan. Namun, pada tahun 1942, Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang tanpa syarat dalam perjanjian Kalijati. Namun, Indonesia kembali diduduki oleh bangsa asing di tanahnya sendiri. Selama kurun waktu 3 tahun lebih, rakyat terus mengalami penyiksaan dan rakyat pun harus berjuang. Awal kedatangannya ke Indonesia, Jepang menyuarakan bahwa merekalah yang akan menjadi penolong bangsa Indonesia dari penjajahan dengan iming-iming 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Iming-iming Jepang inilah yang membuat kedatangan Jepang disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Tidaklah lebih baik dari kedatangan bangsa Belanda sebelumnya. Ternyata, bangsa Jepang juga memiliki maksud lain dari kedatangannya ke Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi daerah jajahannya.
Secercah harapan bagi bangsa Indonesia merdeka akhirnya muncul usai Jepang mengakui kekalahan dari sekutu. Peristiwa luluh lantahnya Hiroshima oleh bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 3 hari setelahnya menyebabkan pasukan Jepang merasa sudah diambang kehancuran. Para tokoh senior Indonesia kala itu langsung bergerak cepat untuk menegaskan bahwa bangsa Indonesia ingin merdeka. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang sebelumnya telah terbentuk untuk mengurus kemerdekaan Indonesia. Tak lama berselang, badan tersebut berganti nama jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Rajiman ditemani Soekarno dan Hatta pun diterbangkan ke Vietnam pada 10 Agustus untuk bertemu Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi. Di sana disepakati bahwa negeri matahari terbit akan memberikan kemerdekaan ke Indonesia. Pada waktu bersamaan, saat ketiga tokoh penting berada di Vietnam, golongan muda seperti Sultan Syahrir dan pejuang lainnya bergerilya untuk menyuarakan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya secara mandiri. Mereka tak mau mengikuti hasil pertemuan pimpinan PPKI di Vietnam karena tak mau menganggap kemerdekaan itu sebagai hadiah dari Jepang. Sultan Syahrir dan rekan-rekannya seperti Wikana, Sukarni, Khairul Saleh, D.N. Aidit, sampai Subadio menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang baru pulang dari Vietnam untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno dan Hatta tak mau mengikutinya karena mempercepat hal itu beresiko bisa menimbulkan pertumpahan darah. Terlebih, mereka belum yakin Jepang sudah menyerah. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput paksa oleh golongan muda dan membawanya ke Rengas Dengklok. Di sana, keduanya kembali didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan pada 24 Agustus 1945. Perdebatan pun akhirnya kembali muncul karena Soekarno dan Muhammad Hatta masih bersikukuh dengan waktu yang sudah ada. Akhirnya, setelah melalui berbagai desakan dan diskusi, mereka bersepakat untuk mempercepat pembacaan proklamasi dengan syarat Subarjo membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menyiapkan teknisnya. Rombongan pun langsung pergi ke kediaman Laksamana Maeda di Jakarta. Mereka membahas mengenai hal-hal yang sudah disepakati bersama dengan golongan muda. Ketiganya pun dipertemukan oleh Laksamana Maeda dengan kepala pemerintah militer di markasnya untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Hanya saja, Jepang tak memberikan izin terkait hal itu. Jenderal Nishimura yang mewakili kepala pemerintahan militer menemui ketiga tokoh tersebut melarang Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Mereka diminta tetap menjalankan semuanya seperti rencana awal dan tak mau ada perubahan sambil menunggu kedatangan sekutu.
Melihat gelagat tidak baik, ketiganya pun akhirnya memutuskan menggelar sidang PPKI untuk segera mempercepat waktu membacakan proklamasi Indonesia. Mereka bersama anggota PPKI dan beberapa golongan muda pun kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk mempersiapkan hal tersebut, termasuk merumuskan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Soebarjo secara bersama-sama, serta disaksikan beberapa golongan muda seperti Soekarni, Sudiro, dan BM Diah. Hingga akhirnya konsep yang dibuat pun selesai, dan Sayuti Melik langsung mengetik naskah yang siap dibacakan pada 17 Agustus 1945 itu. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 1945 hingga pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Mereka pun langsung bergegas menyiapkan hal-hal teknis jelang detik-detik pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, di halaman rumahnya sendiri di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Soekarno membacakan naskah proklamasi diikuti pidato singkatnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah itu, bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Fatmawati pun dikibarkan oleh prajurit peta. Latif Hendraningrat, Suhut, dan Trimurti. Walau upacara tersebut berjalan sederhana, para peserta yang hadir tetap mengikuti prosesnya dengan hikmat. Prosesi yang berjalan tanpa protokol tersebut tetap berjalan dengan sangat baik dan tak mengurangi nilai kebahagiaan rakyat Indonesia yang pertama kalinya merasakan merdeka. Para pewarta pun dengan sigap menyebarluaskan berita bahagia tersebut ke berbagai penjuru negeri melalui radio dan penyebaran dengan media massa. Walau mengalami kendala karena Jepang melarang untuk menyebarluaskannya, peristiwa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu tetap bisa disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itulah beberapa peristiwa penting yang dapat diceritakan secara singkat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, A dan Teteh, bagaimana dengan cerita yang telah kita saksikan secara bersama-sama? Tentunya dalam cerita tersebut mengajarkan kita untuk lebih mencintai negara Indonesia ini ya. Bagaimana tidak, seorang pahlawan yang berjuang mati-matian mempertahankan ini. Nah, sekarang tinggal tugas kita yang mempertahankan serta menjaga negara ini. Bapak harapkan kalian, generasi muda, mampu menciptakan dan membanggakan negara Republik Indonesia baik di kancah nasional maupun internasional. Nah, A dan Teteh,
Untuk tugas yang akan Teteh kerjakan adalah sebagai berikut. Jangan sampai lupa ya, dicatat. Untuk kelas 1 dan kelas 2, tugasnya adalah menuliskan nama pahlawan yang ada di dalam cerita yang setelah kita tonton secara bersama-sama. Untuk kelas 1 dan 2 ya, ingat. Untuk kelas 3 dan 4, tugasnya adalah membuat puisi tentang kemerdekaan. Ya, puisinya bebas tapi harus karya sendiri. Oke? Untuk kelas 5 dan 6, tugasnya adalah merangkum isi cerita yang tadi kita saksikan secara bersama-sama. Oke? Oke, AA dan Teteh yang ada di rumah, untuk semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, kegiatan pembelajaran pada hari ini telah selesai. Bapak ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan dan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Cendekia juara!